Maka adalah sholat hajat orang yang kebingungan karena hidupnya terserang infeksi saluran keuangan. Iya tahu lah Bu, terinfeksi saluran keuangan. Diajarkan sholat hajat 4 rakaat. Rakaat 1 baca surat Al-Ikhlas sesudah Fatihahnya 10. Rakaat 2 sesudah Fatihah baca surat Qul 20. Rakaat ketiganya 30. Rakaat keempat 40. Itu maknanya 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Nggak bisa kalau nggak begitu, karena ini aturan. Begitu kerjakan kayak begitu tuh. Begitu khusus bagi yang terinfeksi saluran keuangan. Jujur, yang bikin pusing hidup itu orang tuh bikin palanya keliang-keliang, bukan darah rendah tapi dana rendah. Apaan? Dana rendah. Iya tahulah. Begitu. Kerjakan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa tusannu fir raq'atainil ulataini min rubaiyatin wa wa tusannu fir raq'atainil ulayaini, gitu ya, min rubaiyatin wa sulasiyatin, dan disunnahkan oleh membaca ayat pada 2 rakaat yang pertama, min rubaiyatin daripada salat yang bangsa 4 rakaat, au sulasiyatin atau bangsa 3 rakaat. Wala tusannu fil akhirataini, dan tidak disunnahkan membaca ayat pada 2 rakaat yang terakhir, illa limasbuqin, kecuali masih sunat bagi makmum masbuk, bi an lam yudrik al-ulayaini ma'a imamihi, dengan bahwa ada baknya kan, dengan bahwa tidak mendapati oleh makmum masbuk akan 2 rakaat yang pertama bersama imamnya masbuk. Fayaqra'uha fi baqi salatihi, maka membaca oleh makmum masbuk akan ayat pada setinggal salatnya si makmum masbuk. Idza tadarakahu wa lam yakun qara'aha fi ma adrakahu, pada waktu mendapati oleh si makmum masbuk akan setinggalnya, walam yakun qara'aha, dan tidak ada oleh masbuk
yaitu membaca oleh masbuk akan ayat fima adrakahu pada barang yang mendapati oleh masbuk akan barang, malam tasqut anhu selama tidak gugur oleh ayat dari masbuk, likaunihi masbuqan fima adrakahu, karena keadaan masbuk itu masbuk pada barang yang mendapati oleh masbuk akan dia. Li'annal imama idza tahammala anhul fatihata fasuratu aula, karena bahwasanya si imam yaitu apabila menanggung oleh imam daripada masbuk akan surat Fatihah, fasuratu aula, maka adapun surat ditanggung imam yaitu apalagi. Wa yusannu an yutawwila qira'atal ula 'ala saniyati ma lam yarid nassun bitatwili saniyati, dan disunatkan oleh memanjangkan akan dia akan bacaan rakaat yang pertama atas rakaat bacaan rakaat yang kedua, selama tidak warid oleh nas dengan memanjangkan rakaat yang kedua. Wa an yaqra'a ala tartibil mushafi, dan disunatkan oleh membaca oleh seseorang atas tertib Al-Quran, wa ala tawali, dan atas berturut-turut, malam takunil lati taliha atwala, selama tidak ada oleh surat yang mengiringinya atwala, yaitu lebih panjang. Walau ta'aradat tartibu wa tatwilul ula, andai bertentangan oleh tertib dan memanjangkan rakaat pertama, ka'an qara'al ikhlasa, seperti bahwa membaca ia akan surat al-ikhlas, fahal yaqra'ul falaqa, maka apakah membaca ia akan surat al-falaq, nazaran lit tartibi, karena memandang bagi tertib, awil kausara, atau membaca surat al-kausar, nazaran li tatwilil ula, karena memandang bagi memanjangkan bacaan rakaat pertama. Kullun muhtamalun, adapun tiap-tiap satu yaitu boleh jadi. Wal aqrabul awwalu, adapun pendapat yang lebih dekat kepada madrak yaitu yang pertama. Qalahu syekhuna fi syarhil minhaj, mengatakan akan dia wal aqrabul awal oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam syarah kitab Minhajut Talibin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas sunnah-sunnah sesudah Al-Fatihah, yaitu sesudah amin membaca surat. Namun pada malam hari ini akan mengkaji di mana tempatnya baca surat, bagaimana aturan-aturan membaca surat itu. Kurang lebih materinya ini yang akan kita bedah. Sesudah kita memaklumi bahwa sunnah sesudah membaca Fatihah membaca ayat, atau lazimnya kita membaca surat Fathul Mu'in seayat juga jadi begitu. Di mana kesunatan itu? Wa tusannu fir rak'atainil ulayaini min rubaiyatin aw sulasiyatin. Jadi saudara, kesunatan membaca surat ini ada tata aturannya. Yang pertama, kesunatan membaca surat ini pada sholat subuh dan selain subuh, daripada semua sholat yang jumlahnya 2 rakaat, baik itu sholat fardu
kayak Jumat, ataukah solat sunat kayak Idul Fitri, atau solat sunnah fajar, solat sunnah subuh gitu, sunnah maghrib. Pokoknya bila solat itu 2 rakaat, rakaat 1 dan 2-nya itu semuanya ada baca surat atau baca ayat, istilah Fathul Mu'in. Baik itu solat wajib kayak subuh, rakaat 1 dan 2-nya ada baca ayat atau baca surat. Kayak solat Jum'ah itu solat wajib, yakni rakaat 1 dan 2-nya kudu baca ayat atau baca surat. Atau solat sunat seperti solat Aid, Idul Fitri gitu, Idul Adha besok ini, atau solat sunnah subuh, sunnah fajar. Baik itu solat itu qadha ataupun solat itu adaan, disuruhlah kita baca ayat atau baca surat ini, saudara. Satu. Kedua, sunnah baca ayat atau baca surat ini adalah pada rakaat 1 dan 2 daripada solat-solat yang rakaatnya lebih dari 2, baik itu zuhur, asar dan isya. Solat yang 4 rakaat itu 1 dan 2, salat zuhur 1 dan 2, asar 1 dan 2, isya rakaat 1 dan 2, maupun solat yang 3 rakaat seperti maghrib itu lebih dari 2 rakaat, 1 dan 2. Jadi membaca suratnya di rakaat 1 dan 2 daripada solat zuhur, asar, isya, dan rakaat 1 dan 2 daripada sholat maghrib. Kalau subuh, Jumat tadi 1 dan 2 udah pasti. Itu begitu. Ketiga, saudara, kesunatan baca surat ini adalah pada seluruh sholat sunat yang lebih dari 2 rakaat, dengan catatan tasyahudnya hanya sekali. Tasyahudnya hanya sekali. Saudara, umpamanya qiyamul lail atau witir dah, saudara salat witir rencananya 11 rakaat sekaligus. 11 rakaat. Udah pernah belum? Oh belum. Cobain, baru pernah. Saya salat sunnah witir 11 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tasahudnya sekali, yakni tasahud akhir saja, maka semua rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semuanya baca surat, semuanya. Biar gampang, qabli asar. Nah, qabli asar itu 4 rakaat. Kata Nabi, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Pasti Allah berikan rahmat banyak kepada orang yang solat qabli asarnya 4 rakaat. Bila saudara qabli asar 4 atau qabli dhuhur 4
atau ba'diyah dhuhur 4, karena ini yang 4 dengan catatan satu tasyahud akhir doang, tasawufnya sekali, maka saban rakaat disunatkan membaca surat. Namun bila saudara tasyahudnya 2 kali asal, tapi sekali salam, maka kembali rakaat 1 dan 2 doang yang baca suratnya. Qobliyah asar 4, tapi pakai 2 kali tasahud. Rakaat 1 tasahud, 2 tasahud, 2 tasahud. Rakaat 1 baca surat, 2 baca surat. Habis itu saudara tasahud awal umpamanya, 3-nya enggak baca surat, 4-nya enggak baca. Karena saudara 2 kali tasahud. Pokoknya kalau tasahudnya ada tasahud awal, tidak disunatkan baca surat sesudah tasahud awal rakaatnya. Tidak. Paham gak ini? Paham. 3 ini nih. Jadi ingat, baca surat itu adalah solat yang 2 rakaat. Di rakaat 1 dan 2, baik solat wajib maupun sunat. Wajib tuh subuh, Jumat, sunat tuh selain itu dah. Contohnya Id gitu. Surat 3 di solat yang 3 rakaat, rakaat 1 dan 2, atau solat 4 rakaat 1 dan 2. 3 solat sunat seluruh rakaat bila tasahudnya 1 kali, tapi bila tasahudnya 2 kali hanya ada di rakaat sebelum tasahud awal, sebelum. Jadi kalau saudara sholat witir 11, rencananya tasahudnya 2 kali, rakaat 10 tasahud, 11 tasahud umpamanya, berarti 1 sampai 9, saya sampai 10 baca surat, tapi 11-nya enggak. Makanya kalau witir jangan 2 tasyahud, biar surat terus. Begitu. Maka adalah sholat hajat orang yang kebingungan karena hidupnya terserang infeksi saluran keuangan. Iya tahu lah Bu, terinfeksi saluran keuangan. Diajarkan sholat hajat 4 rakaat. Rakaat 1 baca surat Al-Ikhlas sesudah Fatihahnya 10. Rakaat 2 sesudah Fatihah baca surat Qul 20. Rakaat ketiganya 30. Rakaat keempat 40. Itu maknanya 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Nggak bisa kalau nggak begitu, karena ini aturan. Begitu. Kerjakan kayak begitu tuh. Begitu. Khusus bagi yang terinfeksi saluran keuangan. Jujur, yang bikin pusing hidup itu orang tuh bikin palanya keliang-keliang, bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Dana rendah. Iya tahulah. Begitu. Kerjakan guys. Di luar 3 ini tidak ada kesunatan baca surat. 3 aturan tadi. Kecuali, nah ini di sini nih. Di sini walatusannu fil akhirataini, tidak ada lagi ajaran baca surat di luar aturan yang 3.
Ini 3 aturan. Begitu. Dari mana nih dalilnya bahwa baca surat itu di rakaat 1 dan 2 pada solat yang 2 rakaat baik wajib maupun sunnah? 2 pada rakaat 1 dan 2 pada solat yang 3 rakaat, atau 1 dan 2 pada solat yang 4 rakaat, 3 pada solat sunat yang penting sebelum tasahud awal. Artinya enggak ada tasahud awal, seluruh rakaatnya baca surat. Tapi kalau ada tasawuf awal rakaat 1 dan 2 saja. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Daud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, semuanya mengerucut dari sahabat Nabi namanya Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surata fil ulayaini dunal ukhrayaini. Rasulullah itu selalu baca surat di rakaat 1 dan 2, tidak di rakaat 2 terakhir, yakni 3 dan 4, atau 3 doang kalau maghrib. 1 dan 2 itu begitu. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim lebih tegas daripada apa yang dinyatakan oleh Abu Qatadah. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini minadh dhuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini. Rasulullah itu 2 rakaat yang pertama salat zuhur, tuh 4, membaca Fatihah lalu membaca 2 surat. 1 dan 2. Itu dalilnya. 1 dan 2. Ini di dalam madhab Syafi'i 1 dan 2 ini menurut qaul qadim. Adapun qaul jadid Imam Syafi'i, artinya qaul qadim, pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir. Artinya qaul jadid, pendapat baharu, adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang beliau sampaikan setelah hijrah ke Mesir, namanya qaul jadid. Pada qaul jadid Imam Syafi'i, baca surat itu kesunatannya di seluruh rakaat 1 sampai 4. Qaul jadid Imam Syafi'i. Dari mana? Begitu. Pendapat itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, menyampaikan hadisnya sahih, ada di dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, di Muwatta juga ada, Sunan Ad-Darimi juga ada. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri fi kulli rak'atin. Rasulullah itu
membaca surat dalam setiap rakaat kira-kira 30 ayat. Busain. Bila mana terjadi di dalam madhab Syafi'i ada dua pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Idza ta'arada bainal qadimi wal jadidi quddimal jadidu illa fi sab'ata asyara mas'alatan. Bila mana terjadi pertentangan pendapat antara qaul qadim Imam Syafi'i dan qaul jadid Imam Syafi'i, maka yang difatwakan adalah qaul jadid, kecuali ada 17 masalah yang mana qaul qadim mu'tamad. Kalau tidak khilaf, di ujung kitab Al-Ashbah wa Nadhair Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan yang mana qaul qadim yang mesti difatwakan itu. Salah satunya waktu maghrib yang cukup panjang, di mana qaul jadid ditulis dalam kitab Matan Takrib sebentar, paling 15 menit waktu maghrib. Termasuk ini yang muktamad, kata Imam Nawawi, rakaat 1 dan 2 udah. Dan itu yang saudara sering pakai kan begitu ya, 1 dan 2. Jadi di 3 tempat ini sunat baca surat. Di luar ini tidak ada, kecuali kata Fathul Mu'in wala tusannu fil akhirataini illa limasbuqi, kecuali di luar yang 3 ini masih sunat baca surat. Di luar ini bagi makmum masbuk yang mana ketinggalan 2 rakaat macamnya. Kita sholat isya, pas rakaat ketiga imam kita baru ikut, atau pas tasyahud awal imam baru ikut, Allahu Akbar. Jadi sehingga imam 3 kita baru 1. Imam kagak baca surat tuh udah 3. Imam 4 imam kita baru 2. Imam gak baca surat tuh udah 4. Maka ini makmum masbuk ini masih sunat baca surat di mana? Di rakaat ketiganya dia dan keempatnya dia. Ibarat tadi Isya, kalau maghrib ketinggalan umpamanya serakaat, ya berarti di rakaat 2-nya dia, di rakaat ketiganya dia baca surat. Kalau tinggal 2 begitu rakaat, maka di rakaat keduanya dia dan ketiganya dia. Intinya di 2 rakaat. Makmum masbuk bi an lam yudrik al-ulaya ini, gambarannya masbuk yang disuruh baca surat enggak ngalamin 2 rakaat pertama bersama imam. Ibarat Isya lagi tasyahud awal, kita enggak dengar tuh imam baca surat, fayaqra'uha, maka dia baca tuh surat fi baqi sholati, yakni di setinggal rakaatnya dia. Ibaratnya di 3 sama 4 baca tuh, jangan enggak baca. Begitu, karena kita belum baca surat, karena tadi nggak dengar, atau zuhur yang nggak kedengeran. 3 udah rakaat imam tasyahud awal zuhur, kita baru ikut, maka kita bacalah itu apa namanya, surat. Bacalah surat 3 sama 4-nya. Ini pun 3 sama 4 ini aturannya, bila makmum ini tidak memungkinkan baca surat pada saat dia ada. Artinya kalau dia keburu baca surat pada rakaat yang dia dapetin, umpama rakaat ketiganya imam, karena imamnya nih kita udah waladhdallin, imam belum ruku, umpamanya nih apa contohnya, Isya dah ya, Isya
Imam nih rakaat 3 udah waladhdallin, kan imam ini cuman baca Fatihah doang, nggak ada surat karena 3 ini. Tapi kita udah waladhdallin amin, imam belum ruku, di sini bacanya satunya kita kalau keburu. Begitu juga rakaat 4-nya imam, waladhdallin amin, enggak ruku juga, mungkin pelan bacanya imam. Kita masih keburu nih baca di situ. Kalau kagak keburu di 3 dan 4. Kalau keburu di 1 dan 2-nya kita. Ini makmum masbuk disuruh baca surat. Paham nggak ini? Hah? Baik. Termasuk makmum yang tidak masbuk, rakaat 1 dan 2 kita ikut imam, kedengeran kita imam baca surat, maka makmum enggak sunat baca surat, sunatnya dengerin. Begitu juga rakaat 2, imamnya maghrib nih kenceng atau isya, kedengeran, maka kita sunatnya dengerin. 3, 4 kita enggak sunat baca surat, sebagaimana imam enggak baca, tapi imamnya lama. Rakaat 3 isya, 4 isya, ikut dari awal nih. Kita udah waladhdallin amin, imam belum ruku, jangan bengong. Begitu. Jangan. Masih disuruh baca surat sedapatnya. Rakaat 3 imam, karena imamnya belum ruku, kita nggak boleh berdoa amin diem. Jangan kita baca tuh kaos teman kita di tulisannya begitu. Kalau memang gitu surveinya 3 mulu, ngapa cawe-cawe begitu kaosnya. Jangan baca, daripada bengong baca surat. Jangan dicatat tuh sakit dong. Baca surat aja. Begitu sedapatnya, baru juga bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Rakaat 3 kita nih karena imam belum ruku, baru juga qul huwallahu ahad, imam ruku, ya udah ruku aja. Begitu. 4 juga begitu. Jangan waladhdallin amin bengong aja. Begitu. Jangan. Kalau bengong pikiran kemana-mana. Begitu. Dia baca tuh tulisan kaos temennya, agar negeri Indonesia sejahtera. Anies birahol. Baca aja surat. Baca aja surat. Jangan bengong. Makmum tuh begitu. Tapi pada rakaat si masbuk yang dia Fatihah enggak keburu, enggak sunat dia baca surat. Contoh masbuk yang enggak keburu nih Fatihahnya. Contoh rakaat 2 dah. Rakaat 2 atau rakaat 1. Jadi imam pas kufuwan ahad atau baca apa? Lilafidah. Imam baca min khauf wa amanahum min khauf. Kita Allahu akbar. Lah, imam ruku. Kita Fatihah aja nggak keburu. Maka kita ruku. Masih sunnah baca surat enggak? Ini mau enggak? Orang Fatihahnya dia aja ditanggung oleh imam, suratnya apalagi. Jangan sampai nanti baca surat lagi dia. Jangan baca surat lagi. Kenapa? Bila Fatihahnya si makmum yang masbuk ini ditanggung oleh imam, apatah lagi suratnya. Kasusnya kayak tadi tuh, ikutnya udah di ujung surat, kufuwan ahad, Allahu akbar. Lah kita nggak keburu baca Fatihah, mau masbuk ditanggung imam, maka suratnya bagi si masbuk yang model begini juga ditanggung. Jadi nggak perlu surat dia baca dia nantinya. Kurang lebih begitu. Paham nggak tuh? Baik.
baca surat ini satu di rakaat 1 dan 2. Tadi itu udah 3 aturannya. Sunat lagi nih aturan baca surat. Sunat dalam baca surat ini aturannya rakaat 1 panjangan, rakaat 2 pendekan jumlah ayatnya. Rakaat 1 panjangan, rakaat 2 pendekan. Sebab di dalam hadis Bukhari Muslim, Al-Imam Abu Qatadah menjelaskan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salatidz zuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyati. Rasulullah itu waktu salat zuhur baca Fatihah rakaat 1 sama surat, rakaat 2 Fatihah sama surat. Cuman rakaat 1 panjangan, kedua pendekan. Sunnah. 1 panjangan, 2 pendekan. Anggap kita pertama membaca suratnya Wailul, panjang. Keduanya adalah Li'ilafi, pendekan. Atau keduanya Alam Taro, pendekan juga itu. Atau keduanya Kulhu, pendekan. Sunat. Yang pertama panjang dan yang kedua pendek. Pertama panjang, kedua pendek. Maka Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami di dalam membimbing orang awam di dalam sholat tarawih, beliau itu di dalam buku tentang sholat tarawih yang beliau susun, pada paruh pertama yakni 1 sampai 15 itu suratnya Al-Hakumut Kulhu, emang kedua pendek, Wal Asri Kulhu, terus apa, Wailul Kulhu, Alam Taro Kulhu, terus Lilafi Kulhu, terus Aro'aital tidak Kulhu, Aro'aital Ina Atoina, Aro'aital Ina Atoina, terus Kuliah Kulhu, terus Idaja Kulhu, terus Tabat Kulhu, baru 18 nih. Al-Falaq sama An-Nas, pas 20 rakaat. Kenapa begitu? Karena kalau rakaat pertama Inna A'toina 3 ayat, Kulhum 4, begitu. Kulhum, biar pertamanya panjang. Cuman umumnya kita enggak begitu. Puyeng ngapalinnya, itu aja sering salah-salah aja, kebalik-balik. Udah Inna A'toina Kulhu, kelarnya ditabat Kulhu, begitu. Karena bakal kebalik-balik gitu. Ini sampai berapa ya? Begitu. Jadi begitu. Enggak apa-apa juga. Pokoknya yang pertama panjangan, yang kedua pendekan. Dengan catatan tidak ada tuntunannya dari Nabi. Tapi bila mana ada tuntunan, ada nas yang keduanya panjangan, kedua pendekan pada surat-surat tertentu, maka ikuti Nabi lebih bagus. Biar kata yang kedua panjangan. Contoh sholat Jumat, rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, kedua Al-Munafikun. Ini sama, Nabi seringnya baca ini. Atau kadang Nabi baca Sabihis sama hal ataka dzul ghasyiyah. Tuh coba dilihat Sabihis berapa ayat tuh, hitung, lihat aja berapa, 19. Kalau Al-Ghasyiyah berapa? Yang benar nih 25 tuh panjangan yang kedua. Nabinya begitu.
Nabi bilang sallu kama raaitumuni usolli, enggak apa-apa karena ini mutaba'atur rasul. Bila begitu nabinya sehingga menjamu begitu 26. Jadi kalau sabihis 19, kalau al-ghasyiyah 26. Tuh banyakan yang kedua, namanya malam yarid nasun. Sunat yang pertama panjangan dan kedua pendekan bila tidak ada nas, tidak ada tuntunan. Kalau ada tuntunan langsung dari Nabi, rakaat 1 sabihis, keduanya al-ghasyiyah seperti Isa malam Jumat, ame, apalagi itu sholat Jumat, maka biarkan itu. Yang pertama pendekan 19, kedua 26 panjangan. Itu begitu panjangan karena ada tuntunan. Menggabung dua dalil, di mana daripada Abu Qatadah mengatakan Nabi panjangkan yang pertama, kedua pendekan, tapi ada Nabi yang keduanya panjangan, ikuti karena itu tuntunan. Mana lagi sunnat malam yarid nasun bitatwili saniyah, selama tidak ada tuntunan panjang yang kedua, itulah sabih sama al-ghasyiyah contohnya. Kedua atau berikutnya nih, sunat baca suratnya mengikuti tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran itu istilah saya abang ade, abang ade, walaupun enggak ade langsung enggak apa-apa, yang penting adiknya itu tertib Al-Quran. Maka dituntun oleh ulama-ulama kita pada taraweh kita orang di perkampungan yang enggak sejus itu pada paruh pertama Ramadan al-hakumut kulhu, itu kulhu namanya tertib Quran adiknya. Begitu al-hakumut wal asri kulhu, semuanya tuh adiknya. Tapi pada paruh kedua malam 16 bacaan rakaat pertama inna anzalnahu al-hakumut. Kenapa? Tertibnya begitu. Gitu, karena inna anzalnahu duluan. Itu begitu. Kalau kita sih kagak pernah pikirin, emang begono juga dari zaman dulu juga mbah-mbah kita. Enggak, emang ada ajarannya. Jadi sunat tertib Quran. Makanya paruh kedua inna anzalnahu duluan, al-hakumut belakangan. Kenapa? Karena emang abang ade begitu. Sehingga ketika rakaat 1 kita baca surat Al-Falaq, maka rakaat kedua baca An-Nas adiknya. Bila rakaat 1 kita baca An-Nas, rakaat kedua Shadaqallah. Bukan, itu bukan Quran. Begitu. Rakaat kedua Alif Lam Mim. Al-Baqarah awalnya tuh Alif Lam Mim berapa ayat. Begitu. Gitu. Rakaat keduanya Alif Lam, itu namanya mutar. Susunannya begitu. Namanya tertib Quran. Qori akan ketahuan qori ini paham Quran atau tidak bila dia baca ngorinya tertib enggak. Dia baca yang pertama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Ahzab. Dia Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul. Ali Imran. Namanya kebalik dia. Tidak ngerti. Atau imam ngingetin ngimamin sholat rakaat pertama dia baca wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, surat Isra. Rakaat kedua ayat kursi, kebalik. Nggak ngerti nih imam nih, nggak ngerti. Jangan, harus tertib Quran, tertib begitu, tertib. Jangan dibalik-balik, tertib bacaannya. Jangan rakaat pertama adalah
Aro'aital gitu. Rakaat kedua al-hakumut, dia tidak nyusun, kebalik dia, enggak tertib Quran. Biar tertib bacaan tuh. Imam-imam ini harus belajar yang kaya-kaya begini, biar dia mengatur bacaan ini. Berikutnya sunat Qur'annya kalau bisa berturut-turut, adiknya langsung. Jadilah andai kita membaca surat Al-Hakumut, keduanya wal asri, itu adiknya langsung, sunnah. Begitu, sunnah. Digabung nih semuanya nih kalau bisa, begitu. Jadi rakaat 1 dan 2 tetap baca surat, ke 1 panjangan, kedua pendekan, kemudian tertib Quran dan adiknya langsung. Sehingga kalau kita baca surat Al-Anfal rakaat 1, maka keduanya Al-Baro'ah, biar kata sebagiannya, karena itu adiknya langsung. Begitu. Tapi jarang yang kayak begitu sampai kelar masa surat itu, jarang. Makmumnya langsung batuk, begitu tandain ini imam ini, begitu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita berhadapan dengan surat, pengen ngamalin, kalau kita ngambil tertib susunan Quran, yang keduanya panjang. Kalau kita ngambil yang pertama panjang, begitu, tapi nggak tertib. Ini bagaimana? Contoh baca kulhu rakaat 1. Kalau kita baca kulhu rakaat 1, kalaulah keduanya itu baca Al-Falaq, memang benar tertib Al-Quran, dapat kesunatan ini. Tapi keduanya panjang, karena kulhu ama Al-Falaq panjangan Al-Falaq, begitu. Enggak dapat nih. Kalau kita pertama Al-Falaq, kedua kulhu, dapat kita pertama panjang, dua pendek, tapi tidak tertib Al-Quran. Bila terjadi kontradiktif kayak begini, mana yang harus diambil? Walau ta'aradat tartibu, andai bertentangan tertib dan memanjangkan yang pertama. Seperti contoh, kita membaca Al-Ikhlas rakaat pertama, keduanya kalau ngikutin tertib Al-Falaq, itu tertib, tapi keduanya panjang. Kalau keduanya Al-Kautsar, pendekan, kulhu 4, Al-Kautsar 3, maka tapi tidak tertib. Yang mana ini yang harus diambil? Dua-duanya masuk. Mengambil kulhu dan Al-Falaq sunat tertib Quran, tapi tidak sunat panjang keduanya. Kalau keduanya Al-Kautsar, sunat pertama panjang, kedua pendek, tapi tidak tertib. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj, yang paling muktamad ngambil tertib Quran aja. Sebab Nabi selalu membaca tertib. Adapun yang kedua panjang, ada kalanya Nabi juga membaca yang kedua panjang. Contohnya tadi Sabihis amal Ghasyiyah. Begitu. Jadi sehingga bila bertentangan antara tertib dan menjaga surat, maka upayakan menjaga tertib lebih dikedepankan, meski yang keduanya panjang. Kayak pertamanya Al-Falaq, Al-Falaq pertamanya kulhu, yang kedua Al-Falaq. Begitu, enggak apa-apa, itu aja.
dibanding saudara pertamanya kulu, keduanya Al-Kautsar. Begitu. Sebab itu yang muktamad, kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan yang gak bisa digabung dua-duanya, yang gak bisa digabung dua-duanya. Kalau bisa digabung, gabung semuanya. Inilah kajian kita bagian pertama pada uraian-uraian kita tentang baca surat. Nanti lanjutannya, siapa orangnya yang disuruh baca surat? Orang sholat sendiri-kah? Imam-kah? Makmum-kah? Kalau umpamanya makmum, semua makmum-kah disuruh baca dalam berbagai sholat? Ataukah sholat jahar doang? Atau sholat sir doang? Atau di rakaat mana dia? Kalau dia makmum, nah ini bakal diatur nanti pada kajian berikutnya. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin baik dari materi kita atau di luar, semua dipersilakan. Wallah a'lam.